Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama CWD, yaitu Siman Wong Deso. Oke, pada kali ini CWD atau Siman Wong Deso masih berbagi pengalaman tentang dunia listrik. Oke, di video kali ini CWD akan berbagi cerita atau pengalaman tentang apa itu alat ukur kWh meter dan apa fungsinya tentang kWh meter ini. Saksikan terus video berikut ini. Oke, sebelum lanjut menonton video, yang belum subscribe silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak berbayar. Dan yang terpenting adalah tekan tanda loncengnya untuk notifikasi pemberitahuan video-video terbaru dari CWD. Untuk itu, apa-apa aja jenis kWh atau model kWh, saksikan terus video ini. Let's go. Oke, inilah jenis suatu kWh meter atau alat ukur untuk kWh meter. Dan di sini ada kWh yang besar yang biasa kita sebut dengan kWh 3 pas atau 3 pasa. Dan yang ini ada kWh kecil dan ada kWh yang ada tombol-tombolnya, yaitu yang biasa kita sebut dengan kWh prabayar. Dan untuk yang pertama ini tadi kita apa, yaitu kWh kecil juga, yaitu kWh yang biasa kita sebut dengan kWh pasca bayar, sama dengan kWh yang besar, yaitu yang biasa kita sebut dengan kWh pasca bayar tetapi untuk 3 pasa. Oke, itulah salah satu gambar atau contoh daripada kWh yang ada yang kita ketahui. Kenapa bisa disebut dengan kWh pasca bayar atau prabayar dan kWh 1 pasa atau 3 pasa? Untuk lebih jelasnya simak terus dan tonton terus video selanjutnya. Oke, ini semua ada beberapa contoh daripada kWh. Pada intinya di sini yaitu jenis atau bentuk dan mereknya berbeda, tetapi pada dasarnya di sini adalah sama, yaitu yang kecil maupun kecil juga ada tombolnya, yaitu kWh pasca, dan yang ada tombolnya yaitu kWh prabayar. Dan yang kWh besar ini yaitu tetap kita sebut juga dengan kWh. Apa itu kWh? Pada dasarnya adalah kWh alat penghitung pemakaian energi listrik. Jadi besaran tagihan listrik biasanya berdasarkan pada angka yang tertera pada kWh setiap bulannya untuk saat ini. Jadi kWh ini adalah untuk mengetahui perhitungan atau menghitung pemakaian listrik yang ada di rumah kita. Jadi setiap bulannya kita mengetahui berapa pemakaian yang digunakan di dalam rumah, yaitu sesuai dengan angka yang ada pada meteran yang tertera pada kWh meter tersebut. Dan di video kali ini saya intinya akan menjelaskan kenapa yang besar bisa disebut dengan kWh 3 pasa dan yang kWh kecil disebut dengan kWh 1 pasa. Untuk itu kita lanjut kepada kWh yang kecil, yaitu yang kWh 1 pasa. kWh 1 pasa yaitu ada 2 jenis kWh, yaitu kWh pasca bayar dan prabayar. Pada video sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang apa itu kWh prabayar dan apa itu tentang kWh pasca bayar. Tetapi untuk mengingatkan kita kembali, yaitu kWh prabayar, yaitu kWh yang kita membeli token terlebih dahulu
baru kita bisa menyala dengan lampu yang ada di rumah kita. Tetapi KWA pasca bayar yaitu kita diberi penerangan terlebih dahulu, tetapi pada akhir bulan atau yang ditentukan dengan PLN tanggalnya, otomatis kita diwajibkan untuk bayar pada tagihan akhir bulan. Baiklah, untuk itu CWD atau Siman Wong Desa akan menjelaskan kepada Anda untuk memahami apa sih sebenarnya pengertian daripada 1 pasa dan 3 pasa. Yang pertama yaitu kita menuju kepada listrik terlebih dahulu. Listrik 1 pasa adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar, yang kawat 1 sebagai kawat pasa yang biasa disebut kalau di bahasa kelistrikan yaitu dengan berlambangkan dengan lambang huruf L, dan yang kedua sebagai kawat netral yang biasa disebut dengan lambang atau dilambangkan dengan huruf N. Umumnya listrik 1 pasa bertegangan antara 220 sampai 240 volt yang dapat kita gunakan banyak orang di lingkungan yang kita jumpai. Dan listrik 1 pasa digunakan untuk listrik masuk ke rumah kita hanya 1 pasa karena kita tidak memerlukan daya besar, dan untuk peralatan yang ada di rumah kita hanya menggunakan listrik 1 pasa dengan bertegangan 220 volt sampai 240 volt menggunakan listrik. Oke, inilah KWA 1 pasa yang kita ada di rumah kita. Biasanya yang disebut dengan 1 pasa yaitu di sini pasa yang induk dari arus jaringan JTR atau jaringan SKO yang terbentang di PLN, yaitu kita masuk dengan pasa R maupun pasa S maupun pasa T. Nah, di sini pasa yang untuk keluar ke MCB lalu ke instalasi, dan yang satunya lagi yaitu kabel netral. Jadi yang disebut 1 pasa adalah salah satu pasa pada jaringan tersebut masuk dalam 1 kWh. Salah satunya kabel 1 pasa dan kabel netral. Oke, untuk selanjutnya yaitu kita lanjut pada KWA 3 pasa. Inilah contoh daripada KWA 3 pasa. Sebenarnya sama. KWA ini berfungsi adalah sebagai alat penghitung pemakaian energi listrik. Besarnya tagihan listrik biasanya berdasarkan pada angka-angka yang tertera pada KWA meter setiap bulannya. Untuk saat ini yang tertera adalah contoh sebagai berikut. Ini adalah angka yang tertera pada KWA meter, dan inilah angka yang kita pakai selama menggunakan KWA. Langkah selanjutnya yaitu kenapa KWA ini disebut dengan KWH 3 pasa. Jadi kita kembali langsung ke listrik 3 pasa. Listrik 3 pasa adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat pasa, yaitu pasa R ataupun pasa S dan pasa T, dan yang biasa kita sebut dengan bahasa pasa 1, pasa 2, dan pasa 3. Dan yang satunya lagi kawat netral atau yang biasa dilambangkan dengan huruf N pada alat-alat KWH tersebut. Menurut istilah listrik 3 pasa terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel netral. Umumnya listrik 3 pasa bertegangan 380 volt yang biasanya digunakan pada industri atau pabrik. Listrik 3 pasa adalah listrik AC alternating current yang menggunakan 3 kawat penghantar yang mempunyai bertegangan pada masing-masing pasanya harus sama. Ada 2 macam tegangan listrik yang dikenal dalam istilah listrik 3 pasa, yaitu 1.
tegangan antara pasa, dan yang kedua tegangan antara pasa dan netral ya. Oke, untuk lebih jelasnya kenapa kita sebut dengan KWH 3 pasa, lanjut kita buka salah satu KWH yang besar ini yang biasa disebut dengan KWH 3 pasa. Oke, untuk lebih jelasnya yaitu kita buka salah satu KWH yang besar, yaitu KWH yang biasa disebut dengan KWH 3 pasa. Untuk penjelasannya kenapa kita sebut dengan KWH 3 pasa, mari kita praktekkan di KWH tersebut. Oke, di sini ada lubang yaitu untuk terminal 1, 3, 4, 6, 7, 9, 10, 12. Oke, lanjut di cara penggunaannya. Lubang yang pertama yaitu biasa kita masuk dengan pasa R atau pasa 1, dan yang kedua yaitu keluarnya pasa 1 atau pasa R untuk ke MCB, dan selanjutnya yaitu untuk pasa atau pasa 2, dan lubang selanjutnya yang keempat yaitu untuk keluarnya pasa S atau pasa kedua menuju ke MCB, dan lubang biasanya untuk pasa T atau pasa 3, dan lubang ke-6 yang keluarnya pasa T atau pasa 3 menuju ke MCB, dan untuk lubang yang ketujuh yaitu untuk kabel netral, dan ke-8 yaitu untuk keluarnya kabel netral. Oke, itulah tentang penjelasan kenapa KWH ini disebut dengan KWH 3 pasa. Di sini kalau KWH 3 pasa yaitu mempunyai dua jenis tegangan, yaitu yang antara pasa dan tegangan pasa dengan netral, yaitu tegangan antara pasa 1 sama pasa 2 atau yang biasa kita sebut dengan pasa R dan pasa S. Begitu juga pasa R atau pasa 1 dengan pasa 3 yaitu pasa T, dan yang selanjutnya yaitu pasa S dengan pasa T yaitu pasa 2 dengan pasa 3. Dan untuk tegangan yang kedua yaitu pasa R1 atau dengan netral, dan yang kedua pasa 2 atau S dengan netral, dan yang ketiga mempunyai tegangan yaitu pasa T atau pasa 3 dengan netral. Oke, di sini yaitu tetap berbeda antara tegangan yang pada biasanya antara satu pasa dengan tegangan pasa yaitu 380 volt, tetapi pasa dengan netral yaitu tetap 220 volt. Oke, itulah tentang penjelasan KWH yang ada sering kita jumpai di sekitar kita. Oke, terima kasih telah menyaksikan atau menonton video tentang penjelasan KWH 1 pasa atau 3 pasa. Dan di sini sedikit yaitu tentang 1 pasa yaitu KWH pasca bayar dan KWH prabayar. Terima kasih telah menyaksikan video dari CWD, semoga bermanfaat bagi kita semua. Sekali lagi CWD mengucapkan dukung terus channel CWD supaya cepat berkembang dengan cara subscribe apabila yang belum subscribe. Dan yang terpenting yaitu tekan tanda loncengnya untuk notifikasi video-video terbaru dari CWD yaitu Siman Wong Deso. Akhir kata CWD mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.